Shalom, shalom, good morning and welcome to Morning Breakfast with God. We hope that you like that song because there's something that, Pastor Emma used to sing a long time ago. Umur 17 tahun ya. Yeah, and then it was in Bahasa, and then we took it and we put some English lyrics to it. Yeah. Right. So in just one night, actually not one night, in just 4 hours, we wrote that lyrics down, and it was exactly from our heart. These lyrics that we decided to put it down, and we made this into a single that Pastor Emma now can share it out to the world for FOC, right? FOC. Don't worry, use it on your website. We won't come and give you any problems, right? No. You can sing it. You can sing it. Sing it louder with all your and heart's louder. content. Okay. So, Alright. anybody who's out there is wondering where this one come from, well, it's our work. Actually, it's Father's work in us. Amen. He made it Hallelujah. everything available. Right? So don't worry, it's not copyrighted or whatever. So Yeah. take it and go out and enjoy yourself. Amen. Yeah. Ya, shalom dan selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami Pastor Meta Emayu melalui program gereja kami yaitu GKA Holy Ministries dalam program Morning Breakfast with God. Sarapan pagi bersama Tuhan, di mana setiap harinya dari Senin sampai Jumat kami akan melakukan program ini. Kita boleh sama-sama mendengarkan renungan bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi untuk mengawali langkah kaki kita di sepanjang hari ini yang luar biasa. Jadi yuk pastikan setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Malaysia, jam 6.30 waktu Indonesia, kita semua boleh sama-sama hadir melalui media sosial yang kami gunakan, baik melalui YouTube, Instagram, ataupun juga melalui Facebook. Jadi pastikan kita sama-sama menerima firman Tuhan untuk kehidupan kita yang lebih baik dan lebih indah lagi dalam namanya. Amin, haleluya. Seperti apa yang tadi Pastor Meta sampaikan juga bahwa kenapa sih setiap awal program ini selalu lagunya tuh itu aja sih, nggak pernah ganti gitu kan mungkin ya. Tadi Pastor Meta sudah menjelaskan bahwa ini adalah satu single yang saya keluarkan atau saya nyanyikan di tahun berapa ya, saya lupa juga. Waktu itu umur saya masih sekitar 20-an. Jadi ini sudah lama sekali kami recycle ulang. Dan pujian ini diciptakan oleh saudara terkasih yaitu Jonathan Prawira. Yes. Haleluya, terima kasih untuk pujian yang sangat luar biasa yang semakin memberikan kekuatan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tentunya yang ingin mempelajari lagu ini, ingin membawakan lagu ini, silakan. Kami tidak akan melakukan hal apapun di dalam copyrightnya. Kami memberikan kebebasan, freedom untuk setiap pribadi yang ingin membawakan lagu ini dimanapun semuanya berada. Oke? Ya, baik saudara terkasih, yuk kita mulai saja Morning Breakfast pada pagi hari ini. Untuk yang baru pertama kali mengikuti program ini, nanti ada beberapa informasi yang akan kami berikan tentunya. Tetapi sebelum itu, kami Pastor Meta Emayu rindu untuk mengajak kita semua terlebih dahulu sama-sama bersatu di dalam doa. Yes, let's start with a prayer. Praise you, Father. Thank you, Jesus. Lord, we come to you, Lord, this morning for amazing breakfast session with you, Lord. Lord, we always believe that every session with you is unique, special for the day and for a lifetime. Amen. So, Lord, today we are going to be overtaken by your blessings. We ask you, Lord, to open the minds of others as we receive this message, to receive this overflowing of blessings from you, Lord. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amin, haleluya. Baik, beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk pribadi-pribadi yang baru saja mengikuti program ini adalah, sekali lagi, program ini adalah renungan harian pagi yang kami lakukan setiap harinya dengan nama program Morning Breakfast with God, ya, sarapan pagi bersama Tuhan. Dan ini dilakukan setiap Senin sampai Jumat di pagi hari, dan kami melakukannya dalam dua bahasa, di dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Bukan Prancis dengan Mandarin. Bukan Prancis dengan Mandarin, ya, itu sudah jauh sekali ya. Sedangkan saya nggak bisa dua-duanya bahasanya ya. Gimana? Ya, dan kita juga akan membawakan dua worship dalam setiap program ini di awal dan di akhir dari program ini. Nah, untuk mengawalinya, yuk sama-sama kita siapkan hati. Kita akan masuk dalam worship kita yang pertama, dan pujian ini begitu luar biasa yang berjudul King of Kings. King of Kings. Pastor Meta akan merangkum hai kita di dalam media yang sudah kami pergunakan, dan juga say thank you untuk pribadi yang boleh menciptakan sebuah karya yang indah ini. Silakan Pastor Meta. So King of Kings is this praise and worship song that we're going to sing this morning, and it's another song compared to yesterday, where it was also written by Brooke Lingard. Yes, betul sekali. This time she is joined by Scott Lingard Wood and Jason Ingram as songwriters for this song, King of Kings. And the producers are Michael Guy Chislett
as well as Brooke Littlewood. Yes. So amazing, Brooke Littlewood has written quite a few and produced quite a few with Hillsong Music Australia. Amen. So this is something where we give thanks to Hillsong for this amazing worship that we can carry, and many of us can use it in our praise and worship, in our prayers with God. Amen. So we hope that this bless you and opens your heart and mind for you to start using this in your personal prayer and praise and worship session. Yes. Say thank you-nya, Pastor Meta. I say thank you already to this album, Awake, right? And of course to our buddies and friends out there, you know who you are. Some of you may be wondering what happened. For a while you guys disappeared. No, we took a break because we had a few things we needed to do. And now we are back afresh, right? So when we are not around, one tip: when we are not around, go back into the past, as far back as 2019, late 2019. We have already started this since 2019. Yeah. So there are a lot of words in there that even I go back sometimes just to randomly pick one. Don't have to be sequenced. Randomly pick any, and you find that the word is that day for you. Amen. God will lead you. Let God lead you back to this time, a space in time where God actually says, "I already prepared this word for you." Then, and we that's why we are recording this. It's not just for you, so that when I get older, I can go back and look at it and say, "Oh God, actually you meant that for me." Amen. I hope that also bless you. Right? Iya, baik, sekali lagi kita akan mengawali Morning Breakfast ini dengan pujian yang berjudul King of Kings, dan juga kami sekali lagi mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam program ini. Nah, apabila ingin menyampaikan sesuatu atau ingin mempertanyakan sesuatu, boleh pop up ataupun boleh masuk kepada publik ya. Yes. Karena kalau masuk kepada sharing atau share video ataupun dalam yang lainnya, kami tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu begitu masuk dalam chatting publik, kami bisa melihatnya. Yeah, we see Ya. after the fact. Iya. Baik, yuk kita siapkan hati kita yang masih bersama keluarga di rumah semuanya. Yuk ajak keluarga berkumpul. Kita sama-sama bergandeng tangan terlebih dahulu untuk memuji Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Amen. King of Kings. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami siapkan hati kami, Tuhan, untuk masuk dalam kebaktian pagi kami ini. In the darkness, we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There were mercy in your eyes to fulfill the law and promise to a virgin can go on from the throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even if you're sorry, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Sama-sama kita katakan dengan hati kita. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty,
Praise the Lord. Wow. You are King of Kings. Yes, Father. Hallelujah. Amen. Praise Baik God. saudara terkasih, pujian yang sangat indah dan luar biasa sudah kita bawakan, sudah kita nyanyikan, sudah kita serahkan ke dalam tangannya yang indah. Saatnya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Meta. Silakan Pastor Meta. Praise you, Father. Thank you, Pastor Emma. That was amazing praise and worship song, right? I don't know about you. That praise and worship song, for me, is also a breathing exercise song. You really sing it out hard and loud, you really need to breathe. And seriously, when you do praise and worship, it actually gets your blood to move. It gives you exercise in your lungs. So you do two things at the same time. You get God's blessing, you get your hopes lifted up, at the same time you get exercise. Cool, eh? Today's message comes from Deuteronomy chapter 28, verse number 2. 28:2, right? This is the last day of February, as if you notice, right? The last day of February is 28. Of course, leap year there's 29, right? So this is Deuteronomy 28, verse 2. And I'm going to read from the NKJV as well as the ERV to make it simpler, because NKJV sometimes is a bit deep. So ERV, easy to read version, was designed for children or those whose English is not so strong, right? So the title for this morning is called Overtaken by Blessings. Wow. Whose blessings? Not our own, not our neighbor, not our wife, not our husband. God's blessing. Amen. Hallelujah. So Deuteronomy chapter 28 verse 2 from the NKJV reads this way: and all these blessings shall come upon you and overtake you. Overtake you. So it's like racing. It overtakes you. It goes ahead of you, right? Overtakes you. It covers you, right? Just like if you're running away from the wave and the wave overtakes you, it covers you, right? So because you obey the voice of the Lord your God. So if you don't obey the voice of the Lord, blessings cannot overtake you. It will follow you, it will stay behind you, and you're always wondering, where's my blessing? It's behind you all the time. But if you hear the voice of the Lord, it overtakes you. Amen. ERV says this way, right? Deuteronomy chapter 28, verse number 2. If you will obey the Lord your God, different, right? It's very, very clear now. If you will obey the Lord your God, all these blessings will come to you and be yours. Wow. Amen. So the first one says, if you hear the voice of the Lord and obey, it will overtake you. Yeah. So some people go, okay, cool, it's chasing after me. So my blessing is chasing after me. ERV says, if you will obey the Lord your God, all these blessings will come to you and be yours. Amen. I don't know how much clearer it can be. Iya, betul sekali. I'll stop here and let Pastor Emma catch up. Then we'll go into breaking down what that means, right, for us. Ya, baik saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung di dalam program kami di pagi hari ini. Dan saatnya mari kita membuka firman Tuhan melalui Alkitab kita. Di sini saya sudah sediakan seperti biasanya, dan boleh juga menggunakan smartphone, dan kami biasa mengambil melalui versi terjemahan baru. Ini biasa dilakukan kalau mungkin sudah di kantor ya, Pastor Meta ya, atau mungkin dalam perjalanan ya kan. Jadi boleh menggunakan smartphone untuk kita boleh sama-sama membaca firman Tuhan ini. Nah, pagi yang indah dan luar biasa ini kita akan mendapatkan satu tema yang akan menuntun kita dan memimpin kita untuk mengerti bagaimana firman Tuhan mau menjadikan kita sebagai karakter dan pribadi yang hidup di dalam Tuhan dengan lebih lagi. Dan tema kita di pagi hari ini bicara tentang overtaken by blessing. Wow. Jadi kalau saya ambil artinya secara langsung melalui bahasa Inggris, yaitu overtaken by blessing, ini dikatakan di dalam bahasa Indonesianya adalah dikelilingi oleh berkat. Ya, atau diliputi, dikelilingi, diberikan berlimpah-limpah ya kan. Ini kita boleh mengambil satu garis besar yang dikatakan bahwa hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan akan diberikannya kepada kita. Nah,
Nah, ini boleh dikatakan demikian tema kita pada pagi hari ini. Tetapi bukan hanya sekedar, oh berarti saya sudah menerima berkat, saya sudah selalu akan diberkati dengan segala hal apapun juga. Saya tidak mengatakan no atau saya tidak mengatakan yes. Tetapi kalau kita memahami dengan lebih dalam firman Tuhan ini, tentunya ada bagian kita yang harus kita mengerti juga. Yes, Tuhan selalu menyediakan berkatnya yang indah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dikelilingi oleh berkat-berkat itu. Tetapi pertanyaannya, apakah berkat-berkat itu benar-benar engkau terima di dalam kehidupanmu? Apakah berkat-berkat itu menjadi berkat yang lebih lagi di dalam kehidupanmu? Sehingga berkat itu bukan hanya engkau saja yang menikmatinya, tetapi engkau sendiri dan hidupmu menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik. Jadi yuk, mari sama-sama kita baca firman Tuhan dulu yuk. Sekali lagi, ini diambil melalui Ulangan 28 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita membuka firman Tuhan di pagi hari ini melalui Ulangan 28 ayatnya yang kedua. Di sini saya akan membacakannya karena firman Tuhan itu mengatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kenapa di sana ada perkataan jika? Saya sudah menggarisbawahi perkataan jika ini dalam Alkitab saya, mungkin sudah warna-warni. Karena ini menjadi satu poin ya, ini menjadi satu hal yang menegur saya, satu hal yang mengingatkan saya, satu hal yang membawa saya mengerti secara pribadi. Mengapa harus ada kata jika di sana? Ini yang harus kita pahami. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan berpikir begini loh, Pastor Meta, gue udah anak Tuhan, udah pasti dong gue diberkati. For sure. Gitu kan ya. Nah, tapi kan ada, kenapa harus ada jika di sini? Nah, ini yang akan kita pahami bersama-sama. Tadi Pastor Meta sudah mengambil dua firman Tuhan di dalam bahasa Inggris ya, kan melalui NKJV dan juga melalui ERV. Saya akan mengambil satu versi bahasa Inggrisnya melalui ERV seperti biasanya karena ini easy. Mudah untuk dimengerti dan dipahami ya. Jadi kalau saya mengambil arti langsung dari apa yang diperkatakan di dalam firman Tuhan melalui ERV, sana dikatakan jika kamu, saya, kita mau mentaati Tuhan Allah. Kalau dikatakan di sana jika kamu mau mentaati Tuhan Allahmu, berarti jika kita, jika saya mau mentaati Tuhan Allah, semua berkat yang akan datang ini menjadi kepunyaan kita. Amen. Jadi semua berkat yang akan datang kepada kita dan menjadi milik kita. Hanya jika. Hanya jika. Itu yang diperkatakan di dalam firman Tuhan. Nah, untuk kita boleh memahami mengapa ada jika. Kalau boleh saya memberikan satu gambaran nih, Pastor Meta, sedikit saja ya sebelum Pastor Meta masuk dalam pemahaman yang lebih luas lagi untuk kita mengerti. Istilahnya begini, kalau dalam kehidupan keluarga, ya kan, tentunya orang tua ingin setiap nilai anak-anaknya di dalam sekolahan baik. Katakan demikian, ya kan? Oh, pokoknya kamu harus baik karena ini untuk masa depanmu, untuk masa depanmu. Tetapi kan tidak semena-mena semua dilakukan sekedar saja dengan berleha-leha atau apa-apa. Orang tua akan mengajarkan kepada anak-anaknya, kalau engkau ingin mendapatkan nilai yang baik, engkau akan mendapatkannya jika engkau mau belajar dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau terus menggali kemampuanmu dengan cara yang positif, dengan cara yang luar biasa. Nah, begitu juga di dalam firman Tuhan yang dikatakan pada pagi hari ini, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini dalam Alkitab kita di dalam bahasa Indonesia. Karena di saat kita mendengar suara Tuhan Allah kita, maka Dia akan menuntun kita kepada setiap hal yang luar biasa. Kadang-kadang kita mendengarkan suara hati kita sendiri. Ini yang membawa kita kepada kejatuhan keimanan kita. Tetapi di saat kita peka, di saat kita tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Allah kita yang menuntun kita, maka kita tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah masuk kepada satu hal yang membawa kita kepada kehancuran. Tetapi lebih dilengkapi lagi dalam versi ERV-nya adalah bukan hanya sekedar mendengar. Karena banyak nih Pastor Meta ya Aku kan. dengar sudah, tapi taat tak? Ya kan, mamanya panggil, Emma sudah dengar, tapi kita tidak mendengar apa yang selanjutnya diperkatakan dan tidak melakukannya, maka akhirnya tidak dapat apa-apa.
That's it, kita dengar, oh besok ujian. Tapi di belakang itu, mama mungkin mengatakan, belajar sekarang, buka bukumu. Yes, Ma. Tapi tak buat. Tapi tak dibuat, tak didengarkan juga. Nah, maka akhirnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadangkala bukan kita tidak menerima berkat Tuhan, bukan kita tidak mendapatkan berkat itu, tetapi berkat itu sebetulnya dekat sekali dengan kita. Dekat sekali dengan kita. Tetapi kita tidak mendapatkannya dengan sempurna karena kita tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan apa yang Tuhan mau, yang harus kita kerjakan. Yuk kita dengarkan lebih lanjut lagi. Silakan Pastor Meta. Yeah, I mean, just before we go into the word, like what Pastor Emma says, something more practical towards us. Ya, As all of us who are adults now, we get into a situation, and usually couples, when they get into argument, you're sitting there and your partner says something, and your heart is saying, but I'm right, I should go and say something. The mind there, there's this whisper saying, just keep quiet, let it be. Doesn't matter who wins, right? More important is get the things done right. But sometimes we go, but I have to say something because I'm right. No, you just listen to that voice of the Lord and obey what it says. Sometimes in your heart, the Holy Spirit speaks to you, forget about it, small thing. But we, the human being, cannot let go. And then we get into a big argument, we get into awkward situations, and blessings leave. The blessings just wait there and say, okay, I'll wait until you're done before I come. Yeah. Because blessing cannot come into a negative situation. ya, Negative situation you won't call a blessing, right? So blessings cannot come into a negative situation. So again, when you're angry with somebody, the heart may say, forgive them. But the mind says, no, I'm right. I have to hold back ya. and watch the blessing overtake you. Right? So let's get into the message. There's another message in here also, which ties to that, right? See, God has things in your future that are much bigger than what you have imagined, right? The odds may be against you, but God is for you, right? Amen. We ask God for things that seems reasonable to us. We always ask God what we think is possible. Like we ask for our healing, we know it's possible. It just takes some time or some miracle that come and we heal, Yeah. right? We go to get out of our debt. Lord, I'm looking for finances to cover my debt. And we know that's possible. God will be able to do that, right? Or to meet the right person if you're looking for somebody for relationship or friendship or business. That's good. But God has blessings that you have never asked for or even thought of, because in your opinion, that's too far out. For me, it's impossible. And because for me, it's impossible, God cannot work through me to get it done. Ya, That's what a lot of people think, right? What God has in store for you is bigger than your imagination, bigger than your heart's desire. It will boggle your mind if suddenly you can listen to God and follow what He tells you to do, and you see things come through that you're going to go, man, was that really possible? Was that really possible? Right? When you have a heart to know God, to follow God, you being your best. You're going to be your best. And when you're best, you're going to be where you need to be, where God is going to position you for great things to come. Yeah. Right? And then you won't have to go after promotion. Promotion will come after you. You won't have to go after things. Things will come after you. ya. I can tell you, amazingly, things just fall into my lap sometimes out of the blues. And even when it falls into my lap, I'm going, God, I don't know how to do this. I have no idea. I have no skill. I have no knowledge. I don't know who can help me. And here I have this huge opportunity. And God says, do your best. Amen. But do you trust me? You trust me? I'll bring people to help you. And sometimes God will bring people that you're going to go, God, are you sure that person can help me in this project? The project looks big. I know that person. That person cannot know. I mean, I'm smarter than that person. But God says, I want you to humble yourself, go to that person and ask for help. I tell you, my hair is standing because I am doing it today.
It just happened to me, right? Tuhan memakai setiap hal, Pastor Meta. Right. You won't have to chase the blessing. Blessing will chase after you. But you must be obedient to obey God. Amen. That's why we talk. If you obey, blessings will cover you. But Yeah. if you don't, the blessings wait outside and go. Until you humble yourself, until the negativity leaves you, I cannot come in. Amen. Because if I do come in, positive, negative, what happened? Neutral. Ya. Right? New doors are going to happen to you. They're going to Amen. open. Amen. The right people are going to come. Listen to God. Listen to God. Humble yourself. You have to humble your heart, because if you don't, you cannot listen to God. God is going to whisper to you and you go, God, I know better. So God is going to say, lower your heart and go to that person and be humble, and you go, Lord, that person is not good enough. Let me go and look for somebody better. Ya. That's why God says, oh, so you know better than me, huh? Blessings stop. I hope you're going to put God in the first place for everything. All your thoughts, all your hearts, all your mind, everything. And let the blessings overflow. Let the overflowing of blessing comes into your heart. Not your personal blessing, but God's blessing. I hope this bless you. Amen. Ya, kalau kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Pastor Meta, ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu dari apa yang Pastor Meta jelaskan. Tapi saya mau mengambil satu garis besar di sini dari apa yang disampaikan oleh Pastor Meta, bahwa suara Tuhan itu kebanyakannya bertentangan dengan apa yang kita mau. Oh yes. Suara Tuhan kebanyakannya tidak masuk akal. Suara Tuhan kebanyakannya membawa kita untuk menjatuhkan keegoisan kita sebagai manusia. Yes. Oleh karena itu tadi saya katakan tidak masuk akal. Tetapi ini yang jadi masalah buat kita, anak-anak Tuhan. Mengapa berkat itu tidak sempurna kita terima di dalam kehidupan kita? Karena dari ketidak masuk akalan suara Tuhan itu, banyak sekali hal-hal yang tidak mau kita lakukan. Karena itu menjatuhkan harga diri kita. Karena itu menjatuhkan posisi kita. Ya, itu menjatuhkan posisi kita. Nah, inilah makanya dikatakan di dalam firman Tuhan ada perkataan jika, yang sekali lagi mungkin sudah warna-warni saya garis bawahi sebagai reminder buat saya sendiri secara pribadi. Nah, oleh karena itu pahami dengan baik. Sekali lagi, suara Tuhan kebanyakannya tidak masuk akal. Suara Tuhan akan selalu membawa kita untuk melepaskan keegoisan diri kita sebagai manusia. Itu sudah pasti. Jadi di saat engkau mendengar suara Tuhan, nyata engkau dengar dan itu tidak masuk akal, jangan keraskan hatimu. Lakukan. Karena di balik itu semua, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan engkau. Tuhan tidak akan pernah menjatuhkan engkau, sekalipun buat engkau tidak masuk akal. Tetapi di saat engkau patuh dan melaksanakan apa yang engkau dengar dari suara Tuhan Allahmu, maka sebetulnya itu akan membawa engkau ke tempat yang lebih tinggi. Ini satu garis besar yang saya dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pastor Meta baru saja. Nah, kalau kita melihat bagian-bagian yang dijelaskan oleh Pastor Meta, ya kan, dengan sangat indah sekali tadi Pastor Meta bisa membawa kita untuk mengerti dengan lebih luar biasa. Tuhan memiliki setiap hal-hal yang luar biasa untuk masa depan kita. Itu sudah pasti. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan yakin Amen. dan percaya akan hal itu. Amen. Bahwa Tuhan memiliki setiap hal yang luar biasa untuk masa depan kita. Dan ini biasanya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Mungkin kita cuma mikirnya, oh selesai kuliah nanti saya mau kerja jadi karyawan biasa dulu deh. Nanti setelah itu baru saya kejar karir lagi, naik-naik. Sebatas itu saja. Tetapi rencana Tuhan mungkin tidak terbayangkan, ya, tidak terbayangkan dengan kita. Bahkan kita tidak menyangka bahwa kita selesai kuliah, saya langsung dapat tawaran jadi seorang manajer. Masuk akal tidak? Padahal belum ada pengalaman, belum ada hal apa-apa, tapi Tuhan meletakkan satu kepercayaan yang besar di dalam tangan kita. Nah, ini adalah rencana-rencana Tuhan yang tidak terduga, yang luar biasa, yang Tuhan sudah sediakan buat kita, anak-anaknya. Amen. Nah, banyak halnya mungkin di dalam perjalanannya ada yang bisa membuat kita menyerah, ya kan? Ada yang bisa membuat kita merasa lelah, capek. Pasti seperti itu. Karena dalam setiap rencana Tuhan selalu ada prosesnya. Nah, apakah dalam proses itu kita akan jatuh atau kita akan tetap bertahan untuk tetap berjalan dalam rencana Tuhan? Tetapi yang pasti, di saat engkau tetap setia
di saat engkau seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan akan selalu dekat dengan kita. Bahkan di saat kita mulai lelah, Dia akan bangkitkan kita kembali. Dia akan segarkan kita kembali dengan semangatnya. Nah, kita selalu meminta Tuhan untuk hal-hal yang biasa aja. Coba deh, coba tanya dirimu sendiri. Pasti saya juga demikian. Saya selalu meminta hal-hal yang biasa saja dari Tuhan. Maksudnya, oh yang penting anak-anak sehat lah Tuhan, gitu kan. Yang penting beginilah Tuhan. Dalam kapasiti manusia, kita selalu meminta hal-hal yang kelihatannya masuk akal aja. Ya kan, make sense. Oh kalau begini masuk akal, iya deh Tuhan saya mau deh, gitu kan. Melakukan ini Tuhan suruh, oh masuk akal Tuhan, iya deh saya mau. Semua hal yang masuk akal kita akan minta, kita akan lakukan. Tetapi seperti apa yang saya katakan di awal tadi, garis besar yang saya ambil dari apa yang disampaikan Pastor Meta, di dalam Tuhan tidak ada yang masuk akal. Yes, kita memang akan menerima kesembuhan seperti apa yang dikatakan Pastor Meta. Kita akan terbebas dari setiap hutang-hutang yang sudah mungkin berapa lama di dalam kehidupan kita. Dan kita akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Yes, memang. Tetapi bukan hanya sekedar kesembuhan yang biasa saja. Kesembuhan yang kita dapat dari Tuhan, ini adalah kesembuhan yang luar biasa, yang penyakit itu tidak akan pernah kembali lagi di dalam kehidupan kita. Amen. Kesempurnaan. Begitu juga hutang. Hutang yang Tuhan selesaikan tidak akan pernah ada ekornya, tidak akan pernah ada buntutnya. Dia selesai dengan sempurna. Oleh karena itu, mari anak-anakku, ini sesuatu hal yang luar biasa. Meminta sesuatu hal yang masuk akal kepada Tuhan itu bagus. Kami tidak mengatakan, you minta begitu doang. Sorry ya, gue minta yang lebih daripada itu. No. Apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan, kami mau katakan itu luar biasa dan itu bagus. Amen. Tetapi ingat satu hal, Tuhan memiliki berkat yang tidak akan pernah kita pikirkan, jauh dari apa yang kita bayangkan. Jadi mulai sekarang ayo, mulailah berpikir dengan lebih lagi di dalam Tuhan, karena Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Nah, seperti apa yang disampaikan Pastor Meta, ya kan, apa yang Dia sediakan untuk kita itu kan memang sudah tidak terbayangkan oleh kita. Kita punya masa depan yang lebih luar biasa, kita punya gaji yang sudah disediakan Tuhan dengan luar biasa, dan ini sangat-sangat surprise, mengejutkan buat kita secara pribadi, ya kan. Tetapi jangan lupa kata jika tadi, ya kan, tadi kami sudah membawa beberapa kesimpulan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita, yaitu tidak terduga, tidak masuk akal, untuk kesembuhan, kesempurnaan, hal-hal yang indah sekali. Tetapi jangan lupakan kata jika di dalam firman Tuhan yang kita baca barusan. Karena di saat engkau tidak mendengar bagaimana Tuhan menuntun engkau, memimpin engkau untuk melakukan segala halnya, maka berkat yang tadinya Tuhan sudah sediakan, mungkin engkau tidak akan pernah mendapatkannya, atau mungkin engkau tidak mendapatkannya dengan sempurna, hanya setengah saja. Sangat disayangkan, bukan? Coba dibayangkan kalau Tuhan menyediakan 100% berkat itu, tapi kita hanya mendapatkan 20%-nya saja. Kenapa bisa dapat 20%? Karena kita cuma mau mendengarkan suara hati kita aja. Kita cuma mau mendengarkan apa yang mau kita dengar saja. Kita cuma mau melakukan apa yang masuk akal buat kita saja. Kita hanya mau melakukan apa yang menyenangkan hati kita saja. Padahal firman Tuhan mengatakan tidak demikian. Jika kita mendengar suara Tuhan Allah kita, dan dilengkapi lagi di dalam versi bahasa Inggris EAV, jika kita mentaati, yaitu melakukannya seperti apa yang Tuhan perintahkan, maka berkat itu benar-benar mengejar kita, benar-benar kita terima, bahkan mungkin di depan kita, yang sudah sampai di dalam kehidupan kita. Amen. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Karena di saat kita melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan sebagai pribadi, sebagai karakter, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu mengejar promosi. Seperti tadi Pastor Nata katakan, ya kan, banyak promosi terjadi di dalam perusahaan kita.
Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bersaing secara negatif dengan rekan sekerja kita, tidak. Tetapi kita tahu, kita percaya bahwa di saat kita melakukan yang terbaik dan menjadi yang terbaik sesuai dengan karakter anak-anak Tuhan, maka promosi itu sendiri yang akan datang kepada kita. Amen. Berkat itu yang akan datang kepada kita. Kita tidak perlu lagi mengejarnya, tetapi berkat itu sendiri yang mengejar kita. Gue mau sama ini aja lah, kata berkat. Mungkin kalau berkat bisa ngomong begitu ya, Pastor Meta ya. Gue gak mau sama yang itu, gue maunya sama yang ini aja. Kalau berkat itu bisa bicara demikian. Jadi jangan khawatir. Mungkin orang-orang di sekitar engkau merencanakan sesuatu hal yang buruk sehingga engkau dijatuhkan di dalam pekerjaanmu. Atau mungkin orang-orang di sekitar engkau sedang merancangkan hal-hal yang tidak membuat engkau berkembang. Jangan takut. Tetap lakukan yang terbaik, tetap jadi yang terbaik. Dan ingat, dengarkan suara Tuhan Allah. Taati dan lakukan, hanya itu kuncinya. Amen. Karena dengan itu semua, seperti tadi apa yang dikatakan Pastor Meta, Tuhan Allah ada di pihak kita untuk memberikan yang terbaik, membuka pintu baru bagi kita, dan juga akan menempatkan kita di tengah orang-orang yang tepat. Amen. Jadi mari anak-anak Tuhan terkasih, sudah terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pada pagi hari ini sama-sama mendengar firman Tuhan ini melalui Ulangan 28 ayatnya yang kedua. Jangan keraskan hatimu di saat engkau sudah mendengar suara Tuhan Allahmu. Walaupun tidak masuk akal, walaupun menurut engkau susah untuk engkau lakukan, walaupun kau harus merendahkan harga dirimu, walaupun kau harus menghapuskan setiap keegoisan di dalam kehidupanmu, lakukan. Karena di saat engkau melakukannya, berkat itu akan mengejar engkau. Berkat itu akan menjadi milikmu. Dan berkat itu benar-benar berlimpah di dalam kehidupanmu. Nah, bagaimana untuk kita tetap bertahan, untuk kita mampu melawan keegoisan, untuk kita mampu melawan ketidakmasuk akalan? Ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Ya, silakan Pastor Meta. Before I go into the 3 steps, right, as usual, I think you all know already, but that's going to be something we can talk about. Yeah. The first thing I want us to go back to the verse, right? It says here in the ERV, if you will obey the Lord your God, all these blessings will come to you and be yours. It didn't say in there, if you will obey and like what God asked you to do. It didn't say that you have to like it. If you look at Abraham, when God says, go and do this, he didn't like it. In fact, actually, he says, God, why me? he don't like it at all. He didn't like it. He actually hated it because he needed to speak when he couldn't speak properly. Right? When it was David and Goliath also, I don't think David wanted to go where the father wanted him to go and send food because he feels small. Right? When you look at Samson and Delilah, Samson also didn't like what he was doing, right? But God moved him in many, many ways. So there are many cases in the Bible where people obeyed God, but they didn't have to like it. Yeah. So when you obey God, trust me, when you are supposed to obey God, you're going to feel that I don't really like it. It's not me. It makes me feel small, no position, lesser, low down. Really made me really look bad, right? But that's when you know you are obeying God. Yes. Okay, so that's the first picture I want to give you. Second picture from this. There is this God, if he will show you everything that's waiting for you, I tell you, you're going to sit down and you're going to go, oh my God, do I deserve this? Am I really able to do this? Right? Because if he shows you a display of all the blessings that's coming to you, the small and the big ones, you're going to sit down there and you're going to go, I don't think I can do that. And you will quit because you think it's not for you. Yeah. So God prepares you along the way. That's why it takes time for blessings to come and overcome you. That's why just now I said 28-2. 28 February is 28-2, right? That's the message to me. I don't know about you. If you want to receive it and start working towards it. God is telling me, on the 28th of February, Meta, if you listen to what I tell you to do, you are going to be overtaken by my blessings. And I'm sitting here going, today is the 9, 10, whatever day. It's another 14 days, 18 days away, right? And God just dropped me an opportunity in my lap. And I look at it, I go, I don't know how to do it.
I really don't know how to do it. But God says, you know what? I will bring people. I will give you the knowledge. I will give you the patience. I will give you the strength. But I said, God, I got no time. God says, I'll make time for you also. Are you going to listen to me? Yeah. Are you going to follow what I tell you to do? And if you do all of this, be obedient and just follow through. You don't have to like it. On the 28th of February, you'll see a result. I scratch my head and go, okay, Lord, I will do it. And this is a message, I don't know about you, it's for me. God is telling me on the 28th of February, I'm going to be overtaken by His blessings beyond my wildest dream. And how do we go about doing that? God says, get into the position of prayer. Amen. Pray always, because it is going to be my wisdom, my patience, my strength that will carry you. You don't have to like it. You don't have to feel, I mean, you're not going to feel comfortable. You're going to feel tired. You're going to feel you want to give up. But lean on me. Pray with me. Short prayer so that I will always lift you up. Then you can continue the next step. And after that step, you're going to go, I got no more strength. God's going to say, pray. I'll give you the next step. Pray. But the next time you know, you've done 1,000 steps. Prayer is going to carry you through. And when prayer feels tiring, prayer feels like I don't know how to pray anymore, get into praise and worship. King of Kings, right? Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit. All three going to be walking with me. Amen. I mean, sometimes people around you cannot help you with your opportunity. I mean, not even Emma sometimes cannot help me. She can only pray with me. She can only praise and worship with me. And that's all that's needed, because God says that's all I need from you. The rest I will do. Are you prepared to do this? Are you prepared to get into prayer, praise and worship, even when you cannot see what's happening? Because God can see and God has plans for you. Are you ready to be overtaken by God's blessing? Amen. If you are, then Deuteronomy 28:2 is what you really need to do. Ya. I hope that bless you. Ya, jadi sebetulnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita Yes. untuk kita dikelilingi oleh berkat Tuhan, atau berkat Tuhan itu sendiri benar-benar mengejar kita. Bukan kita yang mengejar mereka, tetapi berkat itu sendiri mengejar kita. Nah, ini adalah bagian yang harus kita pahami, bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk berkat tersebut. Karena di saat berkat tersebut sudah menjadi milik kita dan kita tidak siap menerimanya, Sia-sia. maka sia-sia, ya, tidak akan menjadi sesuatu hal yang baik dan tidak akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Ya kan? Nah, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri? Pastor Meta tadi sudah memberikan gambaran dari kehidupannya dia secara pribadi. Bagaimana Tuhan menyuruh dia dengan ketidakmasuk akalan suara Tuhan, yang menyuruh dia mungkin untuk meminta, bukan meminta pertolongan dalam tanda kutip yang mengarah kepada hal yang negatif, ya. Tetapi meminta pertolongan di sini adalah bagaimana kita boleh menjadi pribadi yang rendah hati, yang kita paham bahwa Tuhan akan memakai setiap hal di sekitar kita. Karena sebetulnya yang mengkotak-kotakkan setiap keadaan, yang mengkotak-kotakkan setiap pribadi itu kita sendiri. Bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengkotak-kotakkan, oh ini adalah bagian dari orang-orang yang baik, ini bagian orang yang jelek, ini bagian orang yang rakus, ini bagian orang. Tuhan tidak pernah mengkotak-kotakkan demikian, karena di mata Tuhan kita semua adalah anak-anaknya, sama, equal. Tetapi kita sebagai manusia yang mengkotak-kotakkan, oh dia tidak sederajat dengan kita, oh dia lebih miskin dari kita, oh dia lebih kaya dari kita, saya tidak pantas bergaul dengan orang-orang. Kita sendiri yang menempatkan posisi di mana kita harus berdiri. Padahal seperti firman Tuhan yang kita terima di pagi hari ini, berbicara dengan sangat indah, berbicara dengan sangat jelas bahwa segala berkat ini akan datang kepadamu. Itu berarti tidak terlepas siapa engkau, siapa kita, bagaimana pendidikan kita, bagaimana masa lalu kita. Tidak bicara demikian. Tuhan hanya bicara jika kita mendengar suara Tuhan Allah kita. Itu berarti jika kita mau mengerti apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan boleh memakai segala halnya. Pastor Meta dikatakan mendengar suara Tuhan untuk meminta satu kerjasama, katakan demikian, satu bantuan dari seseorang yang mungkin selama ini dalam cara pandang dia tidak mungkin bisa melakukan tugas ini, tidak mungkin bisa melakukan bagian ini, bagian yang sedang dia terima, proyek yang sedang dia kerjakan. Menurut taruh pemikiran dia adalah kayaknya dia nggak mungkin bisa
Saya tahu kemampuannya. Hey, sekali lagi tadi saya katakan, Tuhan tidak pernah mengkotak-kotakkan siapapun. Amen. Dan apa yang Tuhan mau selalu tidak pernah masuk akal buat kita. Pastor Meta tadi mengatakan sempat garuk-garuk kepala. Gila, Tuhan suruh saya untuk pergunakan orang ini. Padahal saya tahu kemampuan dia. In fact, I'm better than person. Tuhan mampu melakukan setiap Yeah. halnya. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan, yang paling penting dari kesemua ini adalah kesiapan hati kita. Yes. Kesiapan diri kita. Bagaimana kita bisa siap dikejar oleh berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Maksudnya kesiapan diri ini bagaimana? Yes. Langkah yang pertama tadi Pastor Meta sudah katakan, berdoa. Inilah kesiapan yang harus kita lakukan. Karena dengan berdoa, akhirnya kita peka suara Tuhan. Dengan berdoa, akhirnya kita tahu apa yang Tuhan mau. Dengan berdoa, akhirnya kita paham apa yang harus kita lakukan sesuai arahan-arahan yang Tuhan berikan, yang kita dengar. Kadangkala kita tidak tahu kemampuan kita sendiri. Kita tidak sadar kalau sebetulnya kita mampu melakukan hal itu. Tetapi kita terintimidasi dengan pola pikir kita, gue gak bisa, gue gak mampu. Tetapi di saat kita datang dengan Tuhan, di saat kita mendengar suara Tuhan, kita peka akan suara Tuhan itu, kita tahu bahwa sesungguhnya kita bisa kok. Mungkin kita akan berargumen dengan Tuhan. Bisa gimana Tuhan, orang gue juga lulusan cuma SD doang, lulusan SMP doang, mana mungkin. Di saat engkau taat, Tuhan akan tunjukkan langkah mana yang harus engkau ambil sehingga engkau akan mampu melakukannya. Inilah kesiapan yang saya katakan. Amen. Karena di saat kita benar-benar melakukan ini, itu berarti kita siap terima berkat Tuhan yang luar biasa itu. Amen. Jadi mari, persiapkan diri kita melalui doa kita. Dan doa ini dilakukan setiap saat, setiap waktu. Kita tidak bisa menjadi seorang yang ahli hanya dengan 1 jam. Kita tidak bisa menjadi seorang yang ahli hanya dalam 1 bulan. Kita tidak bisa menjadi seorang yang ahli hanya dalam beberapa masa. Tetapi kita bisa menjadi seseorang yang benar-benar ahli di saat kita terus mengasah setiap kemampuan kita. Amen. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa menjadi seorang ahli yang luar biasa di saat kita terus mengasah hubungan kita bersama Tuhan. Karena disitulah kita akan tetap terus bersinar. Kita akan tetap terus dibawa tinggi oleh Tuhan. Karena kita mengetahui apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah berhenti. Waktu 1 jammu berdoa setiap hari tidak akan pernah dikatakan cukup. Karena kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kehidupan doa. Jadi pastikan, sekalipun kau dalam kesibukan, di ladang, di kantor, di rumah, memasak, mengepel, menyetrika atau apapun, posisi hatimu yang paling penting. Amen. Tetaplah dalam posisi berdoa, karena disitulah engkau dapat mendengar suara Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, di saat engkau telah memaksimalkan posisi kehidupanmu, hatimu di dalam doa, pastikan tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Ini kita bicara tentang mengucap syukur. Karena di dalam setiap posisi doa, bukan selalu baik yang kita dapatkan. Kadang-kadang kita salah mendengar suara. Ya kan? Di saat kita mendengar suara yang salah, kita akan masuk dalam satu pencobaan dan proses. Oleh karena itu, di saat kita tahu bahwa bagian kita adalah memuji dan menyembah Tuhan, ucapan syukur selalu keluar dari mulutmu. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau rasakan, sekalipun Tuhan menyuruh engkau melakukan hal yang tidak masuk akal, seperti beliau di sebelah saya ini, tetapi di saat engkau mengucap syukur, yes Tuhan, aku tahu, terima kasih, maka engkau tidak akan pernah jatuh. Karena tangan Tuhan di sana akan selalu memegang engkau. Inilah yang dikatakan, kita dikejar oleh berkat-berkat Tuhan dan dikelilingi oleh berkat-berkat Tuhan. Amen. Jadi 2 langkah ini pastikan menjadi habit, kebiasaan di dalam kehidupanmu. Bukan hanya kewajiban, bukan hanya keharusan, tetapi menjadi kerinduan di dalam kehidupan. Berdoa dan juga memuji dan memuliakan Tuhan. Langkah yang ketiga, silakan Pastor Meta. Well, of course, when it comes to the action, right? Before we go into action, I want you to position your mind in this posture. Look at all the blessings out there that the world has for everybody, for the rich, famous, popular, hebat, not hebat. Hebat.
Not all those blessings is yours. It's yours. Because God says, all blessings will come for you. Yeah. And will be yours if you obey Him. If you Yes. listen and obey Him, right? Yes. So it's all there waiting to overcome you, to fall onto you actually. Blessings waiting to fall on you. It's just waiting like that. And all you have to do is obey. Amen. Right? Many of us don't. And because we don't, it's all around us, and we say, where's the blessing? Blessing is like 5 feet from us. Yeah. To receive that blessing, we just have to go, God, I heard you say this, I'm going to obey, I'm going to do that. Yeah. And watch the blessing come through. Right? Amen. That action is required. Like what Pastor Emma just now says. We hear God calls your name, Meta, there's this good thing for you. Then I go, yeah, yes, Lord. I'm praying. I'm praising and worshipping. I'm praying. I'm praising and worshipping. But the action is not there. Yeah. You still need to move. God says, contact this person and say that, and don't ask for help. Contact this person and tell them you are working on an opportunity and share with them. And I'm thinking, but Lord, if I share with this person's mind is not as creative as mine, won't understand what I'm saying. Right? But God says, listen, if you would do this, I will bless you with another opportunity. I'm like, first one pun belum siap. First one is why I don't know what to do. And another opportunity, then I got 2 opportunities, and I still don't have people who can help me. God says, don't worry, with the second also, I'll bring people. I tell you, in the last 3 days, that's what has happened. Right? And I wasn't feeling too well. I was below the weather because of the booster and all that, right? And when you're feeling the weakest, that's when things come. And I always ask this, God, is that really you? Or is it the devil that is playing with me, right? God says, if I bring it to you, I will open all doors for you, not just 1 or 2 doors. Yeah. And today, after 4 days, all the doors have opened. Guess what? Last night while I was sleeping, the jigsaw puzzle that was, I don't know where the tail, where the head, where the leg, all suddenly came together this morning. Amen. And I didn't have to do work. I just had to go to rest. Yes. I was going to be busy working. Somebody said to me, hey, if you really trust God, go and sleep. And I'm like, okay, go and sleep. Really? Sleeping is going to help me resolve that problem. And it did this morning. I'm telling you, God sometimes speaks through your wife. God sometimes speaks through your husband. God sometimes speaks through somebody whom you don't like to listen to. Tidak dianggap. Oh, tidak dianggap. I mean, my statement usually would be, you don't understand the business world. You have to work, you have to do this, you have to do it. Yeah. She said, I don't understand, but I understand God. God is telling you to just rest. He will do the rest. And I'm telling you, God as my witness, He will bless you. If you take this message and start working on it today through your prayer, praise and worship and your actions. Action here is not just go and work, but your actions of obeying God. Ya. On the 28th of February, you'll see a breakthrough. Amen, haleluya, amin. Ya, langkah yang ketiga saya simpulkan dengan sangat jelas sekali dari apa yang disampaikan oleh Pastor Meta, yaitu langkah yang ketiga yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita untuk selalu dikejar oleh berkat-berkat Tuhan adalah tindakan kita. Nah, tindakan ini bicara tentang fokus, taat, dan setia. Yes. Bagaimana kita bisa fokus menjalani doa kita, memuji dan memuliakan Tuhan, menjalin hubungan yang indah dengan Tuhan. Fokus kita mendengar suara Tuhan dengan sangat indah. Taat, apa yang Tuhan katakan, mau berat bagaimanapun, lakukan. Setia, di saat tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tetaplah jadikan Tuhan nomor 1 di dalam kehidupan kita. Yes. Ya, nah ini adalah kesimpulan yang saya ambil dari langkah ketiga yang Pastor Meta sampaikan. Tadi Pastor Meta menyampaikan dengan begitu banyak contoh, begitu banyak kejadian dari kehidupan dia secara pribadi ya, yang sudah disampaikan tadi, yaitu Tuhan menyuruh dia untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin selama ini menurut dia tidak bisa melakukan apa yang sedang dia kerjakan dalam proyek yang dia terima pada saat ini. Tetapi Tuhan melakukannya. Tuhan bilang, tidak bisa. Kamu harus mulai berkomunikasi dengan orang-orang ini. Nah, bagaimana hasilnya kalau Pastor Meta mengeraskan hatinya? Tentunya tidak akan sesuai seperti apa yang Tuhan rencanakan lagi, ya kan? Tetapi di saat
Pastor Meta mau mentaati, mau fokus dengan suara Tuhan, mau menjadi pribadi yang taat melakukan apa yang Tuhan mau, dan tetap setia walaupun berat rasanya untuk mengalahkan keegoisan. Disinilah kemenangan akan terjadi, dan breakthrough, yaitu segala hal luar biasa benar-benar akan diterima dengan indah di dalam kehidupan kita. Amin. Amen. Amen. Ya, demikian morning breakfast ataupun firman Tuhan yang kita terima di pagi hari ini melalui Ulangan 28 ayatnya yang kedua yang berbicara tentang overtaken by blessing, yaitu dikejar oleh berkat Tuhan, diliputi oleh berkat Tuhan, dan dikelilingi oleh berkat Tuhan yang indah dengan luar biasa. Haleluya. Well, sahabat terkasih dan juga saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa di akhir dari program ini kita juga akan membawakan satu pujian yang sangat indah. Nah, tetapi sebelum itu kami kembali rindu untuk mengajak kita semua yang pada pagi hari ini boleh bersama-sama dengan kami di dalam live kami ini. Yuk sama-sama kita kembali bersatu di dalam doa. Yes, let's close. Amin. Haleluya. Praise you, Father. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Amazing, amazing message today, Lord. Not just for the people out there, also for me. And Lord, thank you that you're using me to bless others. Amen. Lord, thank you for this date, 28 February, that you're going to make sure everyone that's listening to this and everyone that's following this, that's obeying you, Lord, they will see their breakthrough. Amen. They will Amen. see your Hallelujah. blessings cover them and overflow into their life, Lord. Yes, Lord. Whether it's for their health, their finances, for relationship, or all three, Lord, let it be your will. Amen. Lord, more important, give us the capability to worship you, Amen. to come to you in your wisdom, Hallelujah. in your patience and in your strength, and let go of our ego and our understanding of how great we are. Let it all die in the grave so that your greatness shines in us, Lord. Amen. Lord, thank you for this promise. Thank you that if we do this and obey you, Lord, in our prayer posture, in our praise and worship posture, in our activity that shows that God is number one, you are going to be number one in our life. Amen. And everything around us is going to be number one for your glory. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sangat indah dan luar biasa. Kami paham, kami mengerti, kami memahami, dan juga kami akan melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Yes. Untuk melakukan 3 hal: berdoa, memuji dan memuliakan Engkau, dan juga fokus menjadi pribadi yang taat dan setia bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus untuk Pastor Meta yang membawa kami mengerti firman-Mu pada pagi hari ini dengan lebih indah. Dan terima kasih juga untuk setiap doa yang disampaikan oleh Pastor Meta. Kami percaya, mengimani, mengamini setiap halnya Tuhan, dan kami akan menerima, dikelilingi dan dikejar oleh berkat-berkat yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih di dalam setiap kehidupan-Mu. Tangan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Engkau mulai detik ini dan sampai selama-lamanya akan menuntun Engkau dengan luar biasa. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih dalam setiap hal Tuhan percayakan di dalam kehidupan-Mu, di dalam tangan-Mu. Pergunakan dengan baik, lakukan dan jadilah yang terbaik. Pastikan Engkau mendengar suara Tuhan Allah-Mu. Pastikan Engkau mentaati setiap apa yang Dia katakan. Pastikan Engkau menjadi pribadi yang setia di dalamnya, sehingga Engkau benar-benar selalu menang dalam setiap hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan-Mu. Dan jadikanlah setiap hal itu menjadi kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan di dalam kehidupan-Mu bersama seluruh keluarga-Mu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, dan juga seluruh keluarga besar-Mu, dan juga orang-orang yang berada di sekitar Engkau. Tidak akan pernah ada habisnya kami mengatakan mari kita tetap terus bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih di dalam kesehatan-Mu, sukacita-Mu, dan sejahtera-Mu. Kasih Tuhan Yesus kita begitu indah bagi kita anak-anaknya. Mari sama-sama dengan segenap hati kita katakan haleluya. Amen. 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 Ya, kita akan membawakan satu pujian yang berjudul Tuhan Tak Pernah Gagal. Pujian ini dibawakan oleh Edward Chen dan juga Maria Sandi, sehingga kita boleh sama-sama mendengarkan pujian ini dan juga membawakannya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian ini. Tetapi sebelum itu ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Apabila ada pribadi-pribadi yang membutuhkan counseling, membutuhkan prayer request, ataupun membutuhkan satu penuntun yang indah untuk memahami firman Tuhan dengan lebih dalam lagi, dan juga mungkin ada pribadi-pribadi yang rindu untuk membawakan pujian-pujian di dalam program kami jam 6 pagi. Biasanya kami melakukan program yang bernama Memuji dan Menyembah. Apabila ada kerinduan untuk membawakan pujian-pujian bersama dengan kami, boleh menyampaikannya kepada kami
kami juga. Nah, ini juga semua boleh menghubungi kami melalui gereja kami GKA Holy Ministries di nomor WhatsApp ataupun nomor telepon, yaitu nomor Malaysia +6016-408-1478, dan juga boleh menghubungi dengan nomor yaitu +6 016-408-1478. Ini untuk nomor Malaysia. Dan untuk nomor Indonesia boleh menghubungi kami melalui nomor telepon atau WhatsApp +62-811-979-1478. Nah, bagi setiap pribadi-pribadi ataupun juga pelayanan-pelayanan dilakukan gereja-gereja yang ingin mengundang kami dalam pemberitaan firman Tuhan atau melakukan webinar atau melakukan pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan, juga boleh menghubungi kami di nomor yang sama. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa kami Pastor Meta Emayu di dalam gereja kami GKA Holy Ministry hanya melakukan setiap pelayanan secara online. Kami tidak melakukan secara offline karena di Malaysia sendiri kasus COVID yang semakin meningkat, dan juga keberadaan kami yang di Malaysia. Jadi kami hanya melakukan setiap pelayanan kami secara online, ya. Nah, boleh menghubungi nomor telepon yang sudah kami berikan tadi. Dan kami juga bekerja sama dengan GKA Pemenang di bawah pimpinan hambanya Bapak Pendeta Jamson Manurung bagi pribadi-pribadi yang membutuhkan doa kesembuhan, doa pelepasan. Ini boleh dilihat di dalam program GKA Pemenang, yaitu program ministry Miracle Ministry. Setiap hari Rabu jam 2 siang dilakukan secara live oleh Bapak Pendeta Jamson Manurung. Atau boleh juga, ya hari ini betul. Dan boleh juga menghubungi beliau secara langsung di nomor telepon +62-812-6383-269, atau menghubungi kami juga boleh. Nanti kami yang akan menghubungkan komunikasi dengan beliau secara langsung. Demikianlah informasi yang kami sampaikan di pagi hari ini. Kita akan berpisah sementara waktu. Jadi mari yuk kita siapkan diri kita untuk mengangkat pujian ini terlebih dahulu, dan setelah itu kita boleh kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Tuhan tak pernah gagal. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah yang indah. Terimalah pujian ini Tuhan, karena setiap rencana-Mu indah bagi kami. Kita akan berpisah sementara waktu dan kita akan berjumpa kembali besok pagi dalam program Morning Breakfast. Kita sarapan pagi bersama Tuhan.
Pastor Neta Emayu mohon undur diri dan kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.